بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara, gerakan cinta Masjid Karimun serta seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian tasawuf yang merujuk kepada kitab Syarhus Salikin Al-Syekh Al-Alim Allamah Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dan Al-Lubab daripada Al-Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirruh. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada halaman 48 ya. Dan sabda ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. 6 perkara. Hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Pertama, jangan diseru akan gurunya dengan namanya. Kedua, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Kelima, jangan berjalan di hadapannya. Keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Jadi 6. Faedah. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz, maksud dia penyebab yang paling kuat seseorang itu mudah menghafal, itu maksudnya. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz yang bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan dan salat tahajud pada malam dan membanyakkan membaca Al-Quran dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wa daharad dahirin. Ini penyebab kuatnya hafal. Bagi orang yang belajar itu diperlukan menghafal. Supaya kuat daya menghafal, ada sebuah faedah. Itulah dia tadi, faedah.
Jadi di antara usaha-usahanya apa? Mengekali sedikit makan. Kita mengekali sedikit-sedikit makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sedikit makan juga lah itu ya, tapi sedikit makan yang banyak. Mengekali sedikit makan. Itu memang syarat mutlak. Makanya tak ada di dunia pelajar, di dunia penuntut, di dunia pondok, pelajar atau suluk, salikin, tak ada cerita banyak makan. Tak ada. Bahkan bukan hanya porsinya yang dipersedikit, tapi apa namanya itu, vitaminnya disedikitkan, sehingga sebahagian tariqah ketika muridnya menjalani suluk, salikin, suluk, dilarangnya untuk sementara waktu makan yang berdarah atau berasal dari yang berdarah, seperti telur ayam, dia datang dari yang berdarah. Kemudian yang kedua, banyakkan tahajud pada malam. Itu yang kedua. Usaha ini usaha. Setiap orang yang berusaha semuanya berhasil tak? Tak. Tapi banyak orang yang berusaha berhasil. Setiap orang yang nanam padi, panen padi tak? Tidak semua. Tapi banyak orang yang menanam padi akan panen padi. Yang tak nanam padi, panen tak? Tak panen, orang dia tak mau nanam. Yang mau nanam itulah yang berpeluang untuk panen padi. Dua. Kemudian yang ketiga, membanyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Al-Quran itu tuan-tuan bukan mesti juz 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak ada yang hafal, hanya Qul Huwallah sajalah yang hafal, itu je lah ulang-ulangi. Baca Quran lah namanya itu. Quran tak itu Qul Huwallah. Dia yang hafal Qul Huwallah saja, udah itu aja ulang-ulangi. Al-mar'u ma'aman yuhibbuh. Kata Nabi, seorang besok di akhirat akan dikumpulkan bersama apa saja yang disukainya, yang disayanginya. Masih ingat lagi kisah Muawiyah Al-Muzani ya? Bilanglah masih, biar tak habis waktu kita lagi. Masih ingat ya? Muawiyah Al-Muzani, ingat tak? Itulah, ingat-ingat itu. Apa yang awak ingat tentang Muawiyah Al-Muzani? Yang awak ingat itu pun sama juga dengan itu kan? Ya udah, betul itu. Pecinta Qul Huwallah. Ya. Itu pun ayat Quran. Niatkan itu, membacanya itu berulang-ulang sebagai usaha agar mudah hafal pelajaran, mudah faham dan lengket di dalam, tak hilang. Itu ya. Banyakkan membaca Al-Quran. Kemudian baca bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim adada kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal abidin wa dahral dahirin. Dan membanyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersugi. Apa itu bersugi? Siwak. Bersiwak ini panjang babnya. Di antaranya adalah
Kalau ada orang yang susah nampak melepaskan nyawanya, gosok giginya, sugi dia dengan membaca salawat, insyaallah. Karena bersugi ini sangat luas, nanti pun ada babnya khusus, bab bersugi, jadi tak kita bahas lagi. Nanti insyaallah ada umur, panjang umur sampai ke situ. Cuman itulah yang selain daripada kita bersugi, fadilatnya besar. Laula an asyqa ala ummati la amartu, kata Nabi. Kalau aku tak takut kesulitan umatku ini, akan kuwajibkan ini bersugi setiap mau salat. Kuwajibkan. Tapi karena aku takut kesusahan mereka, kepayahan, sunat sajalah. Untuk aku wajib, untuk umatku sunat. Nah, jadi sunatlah kita. Hampir-hampir wajib kemarin itu. Karena Nabi takut kesusahan, kesulitan, tak wajiblah. Ini mengisyaratkan di dalamnya kalau sempat dekat satu perkara itu kepada wajib, hampir-hampir wajib, walaupun tak jadi wajib, itu mengisyaratkan ada rahasia besar di dalamnya. Karena semua yang diwajibkan Allah ni, tak ada rahasia kecil, tak ada itu. Semuanya itu rahasia besar. Hanya sempat ke tak sempat membahasnya, itu saja. Nah, kalau ada besok kita jumpai saudara kita semukmin yang kesusahan ketika ghargharah syakaratul maut, gosok giginya berulang-ulang, jangan keras-keras, lembut-lembut saja sambil bacakan salawat. Salah satu daripada kekeramatan kayu siwak, ya, dan fadilat salawat. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersugi dan minum asal, madu, dan memakan kundur. Apa? Kundur. Apa namanya itu? Labu kundur. Labu air, labu air. Kalau labu air ini agak apa sedikit. Ada makna lain tak itu labu air? Tak ada. Kalau di kampung saya ada makna lain, jadi tak sedap nak sebut dia. Labu air itu panggilan kepada orang yang kurang bisa dipercayalah begitu. Banyak kosong labu air. Tapi kembali kita ke kaji, labu-labuan itu makanan kesukaan Nabi. Itu harus digarisbawahi dulu. Labu-labuan bukan satu jenis labu, tak, labu-labuan. Ada yang labu jenis labu kundur, ada yang jenis labu lemak, apa namanya itu? Labu lemak, ya. Labu siam, labu siam kecil segini. Yang besar tu apa itu? Labu kuning. Labu kuning. Labu-labuan itu semuanya fadilat. Karena Rasulullah tidak menentukan satu jenis labu, tapi Nabi menyebutnya, aku paling suka makan labu. Karena tak disebut Nabi satu jenis saja, maka semua labu-labuan dapat fadilat. Ya, kolak kampung itu asalnya itu, tuan-tuan. Jangan tak tahu ya, anda orang Melayu jangan tak tahu. Itu dalam hidangan mesti ada kolak tak? Ada. Itu mula asalnya leluhur kita zaman dahulu-dahulu hendak mengamalkan hidangan Rasulullah. Jadi di dalam hidangan mereka itu mesti ada labu. Dan biasanya labu itu masaknya dikolak. Dikolak, ya.
Jangan awak pula makan aja taunya, sejarahnya tak taunya ya. Labu. Kemudian asal madu, obat ya, banyak hadis Nabi yang menceritakannya. Kemudian memakan kundur, yaitu labanuz zikr, serta apa itu, sukar. Sukar tu tuan-tuan gula. Jadi dimakan itu labu tu pakai gula. Itulah yang dimaksud dengan kolak tu ya. Kalau digulai ustaz boleh? Boleh, tapi bukan itu yang disukai Nabi. Yang disukai Nabi itu dengan gula. Serta sukar, gula. Dan makan buah zabib merah 21 biji. Zabib itu kalau kita bahasa kita apa itu, merica merah. Tiap-tiap hari pagi-pagi belum makan suatu mempusakai hafaz. Jangan dulu ada yang dimakan apa-apa, itulah duluan, supaya lebih mudah menghafal ya. Dan menyuruh daripada segala dan membunuh daripada segala penyakit, membikin sehat itu ya, rempah-rempahan itu. Dan tersebut di dalam Nuzhah. Nuzhah itu nama sebuah kitab, Nuzhatul Mustarsyidin, nama sebuah kitab. Berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Dia seorang anak muda, namanya Abdullah, ayahnya Abbas, atuknya Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini anak muda yang amat istimewa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dipercaya menafsirkan Al-Quran. Orang yang pernah didoakan Nabi 2 kali khusus agar mahir menafsirkan Al-Quran. Didoakan Nabi secara khusus. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke hari ini mengakui tafsiran terbaik dari ayat Al-Quran adalah tafsiran yang merujuk kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku banyak lupa, kata apa, di dalam kitab Nuzhah tadi berkata seorang laki-laki bagi Ibnu Abbas, aku banyak lupa. Maka berkata ia baginya, berkata Ibnu Abbas kepada anak muda itu, lazimkan olehmu dengan apa itu, dengan kundur, ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi belum makan suatu. Bisa faham tak? Ada dapat kundur, susah cari dia. Air kaleng udah dalam kaleng ya, itu tak ada, itu dah lain itu. Jadi kata Ibnu Abbas begitu. Ini yang bercakap ni siapa ini? Bukan Abbas sebelah rumah awak ini. Orang satu-satunya yang paling baik menafsirkan, memahami isi Al-Quran. Begitu menengoknya ya. Siapa yang mengenal kebesaran seseorang itu, maka dia bisa menjadi besar. Siapa yang tak mengenal kebesaran orang lain, dia tak bisa besar. Jadi orang beriman ini, kebesaran orang yang hidup hari ini itu dari kebesaran orang sebelumnya. Orang sebelumnya itu mulia, terhormat, besar, itu dari kebesaran orang sebelumnya. Karena kebesaran itu
kasih Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu menengoknya ya, jangan tak bertali menengoknya, tak bersambung, tak bersanad. Dia bersanad semuanya, berantai semuanya. Kebesaran mutlak yang diberikan Allah kepada makhluk itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami Al-Quran ini semuanya sahabat Nabi bisa memahami, tetapi pemahaman Ibnu Abbas itu lebih unggul, lebih baik, lebih terang, lebih selamat, karena Rasulullah secara takhasus pernah mendoakannya agar dia orang yang paling faham tentang maksud Al-Quran. 2 kali didoakan. Orang yang diistimewakan Nabi macam inilah yang mengasih tips, apa namanya nih, apa namanya itu, kiat, apa, faedah ya, mengasih kiat, mengasih faedah. Apa katanya tadi? Kata Ibnu Abbas, aku ni Ibnu Abbas macam mana ni, aku banyak lupa, kata kawannya. Apa kata Ibnu Abbas? Lazimkan olehmu makan kundur. Biasakan, lazimkan, biasakan makan kundur. Macam mana cara makannya Ibnu Abbas? Ditaruh kundur itu di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi. Belum makan sesuatu, maka bahwasanya ia menegahkan lupa. Artinya menghilangkan mudah lupa. Kalau mudah lupa hilang dari badan kita, yang tinggal apa? Hafal, ingat. Ini kerana menginap banyak mudah lupa, maka tak ingatlah. Satu. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Ghauz, bermula makan kundur itu menguatkan mata. Menguatkan mata. Dan ma'dah. Apa itu ma'dah? Perut besar. Perut ini, perut apa ini? Ma'dah. Perut, bukan perut yang besar. Perut apa namanya ini? Perut yang di bawah ni. Bukan besar perut maksudnya. Perut yang paling bawah. Perut lah. Nah, menguatkan perut. Penyakit tu tuan-tuan, intinya banyak di perut. Itu kita ketahui kalau kita tinggal di negeri bermusim, musim dingin. Ada musim dingin, musim panas. Kalau negeri kita ni khatul istiwa, tak ada musim dingin dan panas. Jadi tak nampak di sini ketahanan fisik. Di negeri yang bermusim, ada musim panas, musim dingin. Bila sudah di puncak musim dingin, kebanyakan penyakit manusia itu ada di perut. Yang lain bisa bertahan, tangannya, matanya, telinganya, kakinya bertahan, tapi perut susah bertahan. Di situ sumber penyakit. Menguatkan ma'dah. Ma'dah itu perut. Dan jika dibakar akan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Sunat laki-laki pakai celak. Loh, perempuan sunat ke tak? Sunat, tapi di bilik, jangan keluar. Di bilik untuk suaminya sahaja bercelak. Kalau lelaki sunat keluar rumah bercelak. Ustaz, kita orang dah tua-tua lah, tak bercelak sampai mati. Sunat bercelak. Di negeri kita ada satu kebiasaan yang bercelak itu perempuan sahaja, laki-laki tidak. Padahal
yang disunnahkan bercela itu lelaki, perempuan disuruh kalau dia hendak masuk bilik sahaja. Kalau hendak masuk bilik suaminya baru disunnahkan bercela. Kalau pergi kerja masak apa nyuci tak disunnahkan bercela dia, karena celak itu bahagian daripada perhiasannya untuk perempuan. Makanya di bilik dipakai. Perhiasan itu semuanya dipakai wanita di bilik, bukan seperti yang dibikin oleh orang jahil. Di bilik malah tak berhias dia, pergi keluar baru dia berhias. Itu terbalik, jahil, terbalik itu. Mana tadi? Mana tadi? Diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata, dan dimamah akan dia bertambah akal. Apa namanya itu? Memperkuat IQ, kecerdasan. Dimamah. Apa itu dimamah? Dikunyah-kunyah, dilumat di mulut, dihancurkan di mulut, dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala, dan makan akan dia menghilangkan angin. Basah-basah pada kepala ni, tuan-tuan, ini artinya apa namanya itu, panas dingin. Panas dingin, rasanya kedinginan tapi panas badannya, itu ya. Menghilangkan angin, maksudnya menghilangkan penyakit masuk angin, dan memutuskan balgham, dan yaitu membaikkan bagi demam. Balghami, jadi ubat demam, itu maksudnya, ubat demam panas. Kundur itu, air kundur itu yang dimalamkan, ubat demam panas, itu maksud dia. Ini diambil daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun sebab mempusakai lupa, maka yaitu maksiat dan banyak dosa. Jadi itu sudah disebut Nabi berulang-ulang. Makin banyak buat dosa, makin tumpul otak, mudah lupa. Makanya selalu kita ingatkan kepada anak-anak yang tengah menghafal Al-Quran, dijaga pergaulannya, dijaga makanannya, minumannya, tontonannya, dijaga supaya kuat hafalannya. Karena rumus umum yang disebut Nabi berulang-ulang, makin banyak buat dosa, makin tumpul hilang kemampuan hafaz, kemampuan menghafal, ya. Makin banyak membuat dosa. Makanya orang yang sudah tua-tua susah menghafal. Bukan semuanya orang yang setiap tua susah menghafal, tak, tapi kebanyakan kalau sudah tua susah menghafal. Kenapa? Udah tua, lama tak dipakai. Bukan. Orang tidak terhalang menghafal lantaran tuanya, tak. Terhalang menghafal gara-gara apa? Banyaknya dosa. Bukan karena tua. Roh mana mau tua? Yang menghafal itu adalah roh. Roh tak mau tua. Roh kita mulai sejak dicipta Allah bainal kafi wan nun, antara kaf dan nun, sampai ke hari ini. Itu kejadian tu 80.000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Disitulah dibikin Allah roh kita. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Sedang yang menghafal pelajaran fisik apa batin? Batin. Zahir ini
tempurung kepala atau roh? Roh. Jadi apa yang membuat sehingga jadi istilah di luar sana, waktu budak-budak lah kalian menghafal, kalau dah tua-tua macam kami ni tak lengket lagi. Ada tak istilah tu di luar sana? Apa yang bikin tak lengket? Sebab tua? No, bukan sebab tua. Sebab banyak karat, banyak kerak, banyak dosa. Kalau bertaubat orang tua bisa hafal macam budak-budak tajamnya, karena yang menghafal adalah roh, dan roh tidak ada tua dan muda, roh sama semua. Yang ada tua itu fisik. Tapi agak jauh, agak panjang, luas perbincangannya, kita tidak mengembangkan di sana supaya fokus ke sini dulu. Dan mana tadi? Maksiat dan banyak dosa dan duka cita pada pekerjaan dunia, dan banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Itulah yang bikin hafalan hilang. Tak percaya kepada Allah. Dia percaya makin tua umur, kalau tak mendekati agama, makin tua banyak umur, makin bimbang, gamang, bimbang. Ini besok kalau pencen apalah makanan ini. Ini besok kalau tak telap lagi kerja, apalah bekal ini. Makin banyak bimbang. Itulah yang membuat tidak ada kemampuan menghafal. Bukan karena tua ya, karena banyak menggantungkan diri kepada makhluk, kepada dunia. Kemudian mana tadi? Dan makan apa itu? Kazbarah basah, yakni daun ketumbar. Kazbarah basah ni daun ketumbar. Ketumbar tahu ya? Dan makan buah tufah masam. Apa itu? Apel masam. Apel masam. Ada apel dua macam ya. Di Timur Tengah kalau musim sejuk tak laku apel manis. Tak mau orang beli apel manis, apel masam. Musim sejuk. Nanti musim panas baru yang dibeli orang apel manis. Dan menilik kepada suatu yang direbus, dan membaca suratan mana tadi? Dan membaca suratan pada kubur, dan berjalan antara iqtar itu, antara sekitar itu, dan mencupak tuma. Mencupak tuma ini begini, apa namanya ini? Membunuh dengan kuku. Apa itu namanya itu? Melindas. Tuma itu tahu tuma? Ya. Tidak kutu saja, semua benda-benda kecil, binatang-binatang kecil. Ba'udah, bahasa Arab ba'udah, bahasa Melayu lama tuma. Sekarang masih dipakai lagi tuma. Bahasa Melayu masih tak dipakai lagi. Ya. Kemudian mencupak tuma yang hidup pada bumi, dan berbekam, dibuang darah, lubang tengkuk, dan memakan suatu yang menambahi balgam, seperti banyak minum air, maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Apa namanya itu? Darah berbekam itu ditanam, jangan dekat-dekat ke kita. Itu mempusakai lupa.
Kalau ada kena di tangan, cepat-cepat dibersihkan. Kemudian ingus-ingus itu cepat-cepat dibersihkan. Jangan dibiarkan lama-lama di badan atau di mulut atau di hidung. Itu mempusakai lupa. Tapi kita jadi istilah malah ya. Dulu masih ingusan, berarti budak-budak semuanya melewati masa nempel ingusnya di situ. Makanya ada istilah dulu masih usia ingusan katanya. Mestinya ingus itu cepat-cepat dibuang, mempusakai lupa. Kemudian kata qil telah muafaqah 70 Nabi alaihi wassalatu wassalam atas bahwasanya banyak lupa itu daripada banyak apa itu? Balgham. Dan banyak balgham itu daripada banyak minum. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Ujung-ujungnya ke makan lah. Jangan banyak makan, itu ujung-ujungnya. Banyak makan, hilang hafalan. Hilang hafalan. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi belum makan, sebelum makan maksudnya. Satu, dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum. Jadi tuan-tuan, maksud dia adalah makan yang kering, makan yang beraroma rempah, menyehatkan badan. Kemudian apa tadi? Berhajat kepada minum air, jadi bertambah balgham, dan bersugi itu mengurangkan balgham dan menambahi hafaz. Bersugi itu membuat orang cepat menghafal ya, dan membuat fasih lidah. Orang yang sentiasa bersih mulutnya, fasih lidahnya. Orang yang jarang menggosok gigi, tak fasih lidahnya. Itu rumus syariat kita begitu. Karena bahwasanya bersugi itu sunat, dan apa itu? Menggandakan pahala salat. Bersugi itu menggandakan pahala sembahyang. Karena datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat dengan bersugi dia sebelumnya, lebih besar pahalanya daripada 70 kali salat tanpa bersugi. Jadi menggandakan. Sama dengan kalau salat berjamaah berapa lipat? Salat berjamaah 27. Kalau bersugi berapa lipat? 70. Kalau dipakainya dua-dua, dia berjamaah, dia pun bersugi, berapa lipat? Ambillah dah dua-dua itu. 27 baru 70. Kalau salat dia dengan diikatnya imamah di kepalanya, berapa dapat? Berapa? 60? Di mana awak jumpa 60? Menyanyah ini 60. 60 di mana ambil? 70. 70. Tapi jangan begitu di leher, itu tak dapat. Ikat. Waktu sholat saja pun jadilah. Habis sholat buka, nanti takut dibilang apa? So alim lah, so apalah, ustaz kesiangan lah. Itu fadilatnya begitu.
Orang yang faham dengan fadilat, dia akan kejar itu. Karena memang sengaja ditebarkan Allah itu supaya umat ini bisa mengambil. Tak dapat yang ini dipakai. Tak dapat ambil ini, yang ini ambil. Tak dapat yang ini ambil. Itu sengaja ditebar. Sengaja ditebar itu. Siapa yang membaca la ilaha illallah satu kali, hadir hati, sebesar dunia ni berat pahalanya. Itu sengaja dibikin. Hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Supaya apa? Orang yang tengah jalan dari rumahnya ke pekerjaannya, dia tak mau diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La, dalam hati. Kalau ramai orang lah. Kalau tak ada orang kuat pun tak apa. Nanti kalau ramai orang bau kuburan katanya pula. Jadi fadilat ini sengaja ini diletakkan Allah di mana tempat supaya semuanya orang boleh mendapat. Ya, itu bagi orang yang cerdas memandang akhirat, ya dia tidak akan abaikan, tidak akan biarkan itu lewat begitu saja. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali sehari, tidak akan dimatikan Allah orang tu sebelum ditunjukkan Allah kepadanya tempatnya di surga. Itu hadis. Itu ada di Sunan Abu Daud, ada di Sunan Tirmizi, ada di Sunan Ibnu Majah. Yang cakap Nabi. Siapa yang membaca salawat kepadaku berapa kali? 1000 kali sehari. Sehari 1000 banyak tak? Hah? Banyak apa sikit? Banyak apa tidak? Dah banyak itu kalau mau. Salat sehari semalam berapa? 5. Kalau 1000 bagi 5, 200. Setiap habis salat 200 cuma. 200 solawat. Ambillah yang ringan, yang pendek solawatnya di tahun-tahun pertama supaya dapat tembus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti di tahun ke-5 ke-6 ya boleh pilih yang agak panjang. Kalau sudah kokoh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kalau di awal jangan yang panjang, nanti apa? Tak jadi. Ambil yang pendek. Ya. Salawat. Kita lanjut dulu. Nah, mana tadi? Dan menggandakan pahala salat, dan banyaklah fadilah bersugi seperti barang yang lagi akan datang pada babnya. Faedah azimah. Faedah azimah artinya faedah yang amat agung. Kita masuk dulu ke sesi tanya jawab karena waktu kita tinggal 10 minit lagi. Dipersilakan sesuatu yang nak ditanyakan berkaitan dengan kajian ini atau di luar daripadanya yang dianggap perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau tak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, yang perkara membaca 1000 selawat kepada baginda Nabi tadi Buya, itu apakah udah termasuk hitungan selawat kita dalam solat? Tidak. Tidak atau tidak. Di luar solat? Di luar solat. Berarti di dalam kategori zikir ya Buya? Iya. Jazakallahu khair Buya, barakallahu fiik. Ya, amin. Tak masuk itu solawat yang kita baca dalam solat, tidak, ini pisahkan. Tapi kalau membacanya tak pun duduk di atas sajadah, tak ngapa, sambil jalan pun bisa. Jangan pula harus menghabiskan 200 tu harus duduk di atas sajadah. Awak PNS, waktu dikasih solat zuhur cuma berapa minit? 30 menit, awak hentam di situ 1 jam. Korupsi awak namanya, korupsi waktu.
sambil jalan, kejar target 1000 sehari semalam, bukan sehari saja, sehari semalam. Kita harus punya target kok. Mengejar dunia saja pun orang harus punya target. Tengoklah itu pegawai-pegawai itu untuk bangun rumah, ditabungnya gajinya bertahun. Udah cukup bangun rumah, pegawai dulu lah. Kalau pegawai zaman sekarang mana ada SK-nya yang disekolahkannya. Jadi tukang mengkayakan si Akyong dia. Si Akyong kaya, dia menanggung ribanya, menanggung bunganya, walaupun dipandang nanti dari fikih memang masih berbagai pandangan. Tapi kalau saya termasuk di barisan yang kolot di situ. Saya tidak menganggap itu sebagai yang halal, karena natijahnya, maqasidus syar'inya tetap saja merugikan umat Islam dan mengkayakan si kafir, membangkitkan ekonomi kafir, menjatuhkan ekonomi umat Islam. Kalau sistem itu masih didukung. Tapi walaupun nanti begitu, di fikih, namanya fikih, mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang dimaukan Allah baik beragama, dicerdaskannya memahami agama ini. Jadi fikih kecerdasan. Baik, silakan next. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan mengenai salah bersugi Ustaz. Ini sugi ini kan ada macam-macam juga Ustaz. Ada Pepsodent apa segala macam kan. Terus apa yang pakai siwak gitu, apakah bedanya kalau kita pakai pasta gigi itu dengan siwak itu, apakah sama itu kelebihannya itu? Itu yang saya tanyakan. Insyaallah. Baik, terima kasih. Soalan ini sangat penting. Mana lebih besar pahala pakai Pepsodent, Deliden, Ciptaden, den lah, daripada yang kayu langsung? Mana kan itu masalah kita. Jawabannya adalah fadilah bisa lebih besar Pepsodent, Deliden, den bisa. Tapi hikmah dan barakah tetap lebih besar dari apa yang langsung dipraktikkan Nabi. Manfaat di dunia ini bisa lebih besar yang canggih, yang modern, dan itu tidak dilarang Nabi. Jangan pula salah ya. Di zaman Nabi nak pergi Mekah Madinah itu unta, karena tidak mungkin ada pesawat masa itu dari Mekah Madinah. Jadi manfaat bisa saja yang tak dikerjakan di zaman Nabi itu yang lebih baik manfaat, tapi barakah tidak. Karena barakah itu tempat dipakainya, dinikmati bukan saja di dunia tapi akan sampai ke akhirat. Jadi jawabannya adalah mana lebih utama ini? Kita ada siwak kayu, kita ada Pepsodent, yang mana kita utamakan? Pakai dua-dua, karena fadilatnya tak sama. Pepsodent atau yang sejenisnya itu temuan hari ini. Jangan pula berpikir kalau dipakai Nabi dulu ini Pepsodent ini mau aku pakai dia. Mana ada, di zaman Nabi ini tak mungkin ada. Karena di waktu itu teknologi memang tak sampai ke situ. Membelah gandum menjadikan tepung di zaman Nabi itu tidak ada yang sampai tepung betul macam yang kita ada di pasar. Tapi hari ini sampai tepung betul. Tidak hari ini, kira-kira 60 tahun setelah Nabi sudah ada tepung betul. Tapi waktu hidup Nabi dibagi tahu Nabi, ini nanti akan dipikirkan orang ini tepung gandum ini macam mana supaya lebih baik. Di waktu itu ambil yang lebih baik, kata Nabi. Tapi Nabi memakan gandum yang kasar, yang masih ada butirannya. Jadi siwak mana yang kita amalkan? Mengambil
fadilah, mengambil fadilat, amalkan siwak Nabi. Tapi mengambil manfaat, ambil siwak yang sekarang. Sama dengan pakai minyak wangi. Sekarang minyak wangi orang udah tinggal buka botol, tinggal oles. Mudah itu. Minyak wangi Nabi macam mana? Hidupkan dulu bara, baru masukkan ke menyan, baru ditutup lama, biar wangi. Kalau sekejap saja nanti ini tak wangi, baju tak wangi, orang dia asap kok, jadi dilamakanlah. Kalau yang pakai jubah, masukkan ke bawah jubah, lama, biar wangi bajunya. Itulah minyak wangi zaman Nabi. Tidak ada yang model tidak ada. Tapi hari ini mana lebih utama kita kerjakan, minyak wangi Nabi atau minyak wangi kita? Jawabannya seperti itu tadi. Untuk mengambil barakah, kalau mampu mengamalkan minyak wangi Nabi, amalkan itu. Untuk mengambil maslahah, manfaat maslahah, amalkan minyak wangi kita. Minyak wangi kita tinggal buka botol, tinggal colek atau selesai. Tapi jangan kira lebih unggul itu saja lalu ini ditinggalkan. Tak, lain-lain tujuannya. Orang mengamalkan minyak wangi Nabi itu bukan mengambil wangi saja hari ini. Tak dapat wangi pun tak apa, barakah. Kenapa? Karena itulah bentuk perbuatan Nabi. Ya, ini pun begitu juga ya. Yang dibuat Nabi itu amalkan juga itu, jangan tinggalkan itu. Barakah di situ. Barakah itu tidak saja manfaat di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kalau maslahah itu manfaat di dunia saja. Baik, next. Habis. Kalau siwak ini sekarang kan banyak Ustaz. Banyak dibawa orang dari Arab, dari Mekah itu bawa siwak, sekarang banyak yang pakai itu. Iya. Bahkan kita pun sudah, tak di Arab pun, di India sudah ada apanya? Ada pabrik. Di India banyak apa? Banyak. Tanaman. Banyak. Ini soalan ya, Buya, mohon Al-Fatihah dan doa untuk salah seorang ulama guru kami yang pernah dakwah di Karimun, asal dari Medan, almarhum Ferry Idham, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bin Muhammad Yunus, yang wafat subuh tadi. Kita habis ya. Kita tutup majlis ini dengan kesimpulan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil manfaat dari sekian banyak amalan-amalan fadilah yang disebutkan Nabi, baik itu di dalam hadis maupun di dalam athar sahabat maupun di dalam athar para tabi'in, wasiat-wasiat para ulama, yang kesemuanya itu merupakan penambahan bekal kita kelak di akhirat, wabil khusus hadis-hadis fadilah ya, hadis-hadis fadilah. Jangan mengabaikan hadis-hadis fadilah, karena hadis fadilah itu sengaja dirancang Allah itu untuk orang yang waktunya di dunia ini singkat, tapi dia bisa juga membawa amal yang banyak sampai ke akhirat. Itu sudah dikeluhkan dulu itu sama umat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengeluh, ya Rasulullah, waktu turun ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Masih sudah ingat kisah turunnya itu? Kalau sudah ingat tak dibahas lagi, waktu habis. Sudah ingat ya kisahnya itu? Itu turun ayat itu nuntut itu orang, sahabat-sahabat Nabi nuntut. Coba terjemahkan itu ayat itu. Sesungguhnya pada Lailatul Qadar itu
Kami turun inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih besar pahala didapat malam tu daripada orang lain yang beribadat 1000 bulan. Itu untuk memenuhi merengek sahabat kepada Nabi, di mana ketika Nabi waktu itu menceritakan seorang heroik, apa namanya itu, seorang yang heroik yang tidak terkalahkan, berperang satu lawan beribu, berpuluh ribu, sana berpuluh ribu, dia seorang. Sehari ini mana ada orang begitu? Kalau perang ribu lawan ribu, dia tak seorang saja. Manusia heroik, siapa namanya itu? Kalau dapat namanya tak saya lanjut lagi karena waktu pun sudah. Siapa namanya itu? Takkan sekampung lupa semua. Senjatanya pakai rahang unta. Seorang anak muda yang kekar, itu yang tengah diceritakan Nabi itu. Kemudian merengeklah sahabat, ya Rasulullah, sedaplah dia. Kalau kami bisalah dapat pahala macam itu, macam mana ya Rasulullah, tolonglah. Turun ayat. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu, dia setara dengan beramal dengan 1000 bulan. Itu tujuannya untuk memenuhi permintaan sahabat. Sahabat minta, kita tak payah minta, sudah bersebar di mana-mana. Di tengah jalan bentuk zikir, bentuk solat, bentuk puasa, banyak fadilat. Tahu tak orangnya itu siapa? Anak muda itu. Siapa? Dia itu manusia yang hidup di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa. Namanya Sam'un. Seorang nabi yang bukan rasul, namanya Sam'un. Dia bisa berperang satu lawan beribu-ribu kafir Bani Israel. Senjatanya, pedangnya terbuat daripada rahang unta. Rahang unta. Kalau di barat orang mengenalnya Samson. Itu Samson itu jangan ikut-ikutan kita ya. Itu yang dipelesetkan baratnya itu, menggendong-gendong cewek dia di film. Dah begitu itu. Sam'un, nabi itu. Manusia terhormat itu. Islam mempunyai sejarahnya secara baik. Bila didekatkan dengan apa yang ditunjukkan barat, itu sepenuhnya penghinaan kepada orang saleh, kepada Sam'un. Jadi hasilnya, maksudnya tadi, kisah Sam'un itu mengelahirkan amalan sikit amalnya tapi pahalanya banyak. Kan itu duduk saja beribadat malam Lailatul Qadar itu setara dengan ibadat 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun itu? Tak pernah kira. 1000 bulan itu berapa tahun? 84. Ya, hampir 85 lah, mendekatlah tu. Entah nebak, entah apa itu. Itulah hasil daripada merengeknya sahabat. Ya Rasulullah, kami pengenlah macam dia tu membawa bekal ke akhirat. Diturunkan Allah ayat mengimbanginya itu. Oleh karenanya, bila datang malam Ramadan tak ambil bahagian di sini, rugilah dia. Karena sahabat sudah minta, Nabi sudah kasih, benda itu terbentang sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat, kita pula tak ambil, rugilah dia. Jadi begitu fadilat-fadilat yang lain ya, macam membaca la ilaha illallah, jangan tak ambil. Jalan tempat seorang-seorang, tempat sepi, baca, berzikir. Satu kali ucap berapa tadi? Pahalanya ditimbang besok di akhirat
ucapannya di satu daun timbangan, langit dan bumi serta seluruh isinya di daun timbangan yang sebelah, kata Rasulullah, la rajahat minhu, la rajahat minhu. Ini ucapan la ilaha illallah lagi berat daripada dunia serta seluruh isinya. Hadis sahih di Bukhari ada, di Muslim ada, di Abu Dawud ada. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wash syuhada'i was salihin wa khususan li ruhi al marhum Ustaz Ferry Idham bin Muhammad Yunus. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود فسبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك وجهنا وجهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم واستقبلنا بمحض عفوك وكرامك وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبحرمة وبكرمة سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أن تغفر لذنوبهم لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.